Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung klik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah lalu langsung join. Nanti di belakang video saya akan share hasil screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan sebelum mulai, disclaimer dulu. Jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Oke, kita langsung mulai aja. Dan saya ada sedikit reminder aja sih ya. Jadi kemarin udah saya share bahwa ini kita lagi ada promo nih ceritanya. Promo Agustusan. Jadi teman-teman bagi yang ingin menggunakan Wintool secara gratis, caranya gampang banget. Tinggal mengajak teman-teman 15 orang nasabah baru untuk open account melalui rekanannya Wisdom and Invest, yaitu Sukor, JUC, dan NH Korindo. Jadi bisa dipilih ya yang mana aja sesuai dengan yang teman-teman suka nih. Nah, memang aplikasinya kita ada pakai juga sendiri dan semuanya kita merasa cocok, kita enak menggunakannya. Kalau untuk member itu cukup 10 aja, atau teman-teman bisa mengajak 2 orang menjadi new member dan mendapatkan free 1 bulan berlaku kelipatan tuh. Ingat ya, konfirmasi ke salah satu para admin. Ini ada link Telegram adminnya, tapi ini dikliknya di Telegram ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join ke Telegramnya Wisdom and Invest. Lalu nanti ini akan saya share nih, ada akumulasi asing secara weekly. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisanya sendiri. Hari ini jumlah saham yang akan saya bahas ada 15 yang di-request oleh teman-teman. Jadi kemungkinan saya tidak bisa, nggak sempat nih bahas saham yang masuk screener. Tapi it's okay ya, semoga teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang saya share di sini. Jadi bisa bikin PR sendiri nantinya. Yang pertama itu Akra. Untuk Akra ini masih so far oke. Nah, jadi langkah mengerjakan PR-nya nih, ceritanya ya, ada 3 hal yang biasa saya amati, yaitu pertama apakah dia di atas garis win. Oh, 4 berarti ya. Yang pertama itu adalah trennya, dia lagi tren apa. Kedua, candle-nya apakah dia di atas garis win line. Jadi win line ini penting juga. Pixelnya yang kita amati, kalau hijau dua-duanya itu artinya oke, dan momentumnya. Kalau momentumnya biru-biru dan menanjak ke atas, itu oke. Kalau dia sudah mulai biru band huruf seperti ini udah menunjukkan gejala sebenarnya. Akankah dia reversal atau balik arah? Jadi kayak di sini ya, ini warna biru tua, menurun, di sini juga biru tua, menurun, itu artinya dia reversal. Ini ada potensi, tapi nggak selalu ya. Kayak di sini nih, ini juga biru tua, dia menurun, tapi dia mantul di garis win line. Jadi win line ini memang penting untuk kita pantau. Kalau dia begitu breakdown seperti di sebelah sini, momentumnya menurun, dia breakdown, maka dia akan turun. Kita juga disiplin ya mengikuti sistem. Jadi kalau entry menggunakan trading sistemnya win, maka exitnya juga sesuai dengan trading sistemnya win. Sehingga teman-teman bisa profit konsisten. Di sini statusnya sih masih hold dengan floating profit 27%, entry-nya itu di segitiga hijau sini. Tapi kalaupun terlambat entry, entry-nya itu seharusnya di sini ya, saat dia mulai muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan dia mantul di atas garis win. Dia juga breakout, itu adalah sinyal untuk entry yang cukup valid. Sekarang ini candlenya sebetulnya di antara nih, antara dia mau bikin inside bar atau dia lagi mau bikin bearish reversal. Semoga sih ini bukan candle bearish, karena sebenarnya masih bisa ya, dia ada resist downtrend line, nanti akan saya share juga chartnya secara weekly monthly. Supportnya saat ini tuh kita gunakan support yang ini aja, harga low kemarin ya, karena dia lagi masih membuat inside bar. Jadi ada 2 potensi antara dia breakdown. Ini jadi supportnya yang di sini yaitu 1220, 1220 ya, dan resistnya itu di 1290 atau harga high kemarin. Kalau dia breakout, maka berpotensi melanjutkan kenaikannya
resist 1295 sampai 1360. Di area sana di 13-an ini itu juga ada resist downtrend. Nah, itu nanti akan saya share berikutnya. Cuma garis pentingnya ini sih di garis win line ya. Jadi kalau teman-teman ada yang udah entry dari bawah, tinggal pasang trailing stop, win line-nya ini bisa digunakan sebagai trailing stop-nya. Jadi sebagai batasnya ya, yaitu 1180. Tapi kalau teman-teman entry-nya di atas, maka pasang trailing stop-nya ya agak naikkan. Jadi disesuaikan trailing stop-nya dengan harga saat teman-teman entry itu di berapa. Kalau terlalu tinggi, maka ya bisa taking profit dulu, atau pasang trailing stop-nya agak tinggian. Kita lihat di weekly-nya ya. Coba kita lihat, atau mungkin di monthly-nya. So far sih masih cakep. Kalau weekly, coba kita lihat monthly-nya. Kita tarik garis downtrend line-nya ya. Di sini. Nah, jadi masih ada potensi nih. Dia bisa ke area, ini angkanya di 13-an, ya sampai 1400 lah. Barangkali dia kasih bonus sedikit, breakout, lalu habis itu baru dia turun kembali ke bawah. Jadi watch out di area resistnya. Kalau dia tidak bisa break, maka itu menjadi sinyal untuk teman-teman taking profit. Atau kalau mau pasang TS ya TS aja. Kalau dia breakout, itu juga menjadi sinyal bahwa teman-teman hold aja. Artinya bagus ya. Kalau dia break sini, disertai dengan volume tentunya, maka jadinya dia akan melanjutkan kenaikannya lagi ke atas. Oke, jadi tadi udah untuk akranya, support dan resistnya sudah ya diperhatikan. And then selanjutnya ada BBYB. BBYB, momentumnya sih sebetulnya agak melemah ya. Dan dia ada channel trend ini, bisa aja dia akan koreksi dulu. Selama dia bertahan di dalam channel up ini, maka masih oke sebenarnya. Justru teman-teman bisa buy on weakness saat dia di support trend. Range-nya ini, yang channel up ini ada angkanya 1280, support, dan resistnya yang ini 1490. Kita buletin aja ya. Jadi, uh, kalau misalnya dia kembali ke sini, dia bisa mantul kesempatan untuk buy on weakness. Soalnya ini momentumnya melemah. Walaupun pixelnya masih bagus, ini momentumnya agak melemah. Jadi teman-teman buy on weakness saja. Kalau yang udah punya, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Berdasarkan sinyal sinyal win, ini statusnya masih hold dengan floating profitnya 10%, yaitu sejak muncul di sini ya, sejak muncul segitiga hijaunya. Support resist sudah, oke. Kita cek selanjutnya. eh Tunggu sebentar, 1700. Oh, BBYB ini memang ada potensi ya bisa membentuk inverted hand and shoulder, tapi tidak valid sebelum dia breakout. Jadi dia harus breakout dulu dan itu neckline-nya ada di 1500. Jadi dia harus break dulu nih di area sini, ini dia belum mampu break. Kalau dia break, maka oke, ada kemungkinan dia bisa tutup gap. Ini ada gap juga, yaitu di area 1560. Kalau dia break, ya mudah-mudahan di sebelah sini ada resist lagi nih. Cuma nggak kelihatan. Kan nggak kelihatan. Di area 1700 sebetulnya ada support. Jadi support secara weekly ya, ada support di 1700. Sorry, bukan support. Kalau di sini berarti jadinya resist. Waktu itu support, supportnya jebol maka jadi resist. Nah ini ada resist, jadi kita harus lihat dulu. Kalau dia break, jadi resist tertekan kan 1500. Kalau dia break dari 1500, maka berpotensi untuk tutup gap, yaitu 1560. Kalau gapnya berhasil ditutup dan masih naik juga, berarti berpotensi ke 1700. Nah, di 1700 ini, atau bahkan sampai ke MA200 di 1820, ini watch out. Karena biasanya MA200 itu cukup kuat. Sehingga kalau dia nggak bisa breakout, malah terjadi pembalikan arah, jangan lupa untuk taking profit ya. Atau bahkan kalau dia breakdown dari 1280-nya patah tren, maka jangan lupa untuk exit juga. Selanjutnya PTPP.
PTPP, momentumnya masih berupa titik pink, jadi masih sideways. Sideways area-nya yaitu di support 900 dan resistnya ada di sebelah sini ya, 930 sampai 945. Itu area resist. Kalau dia breakout, maka berpotensi menuju resist selanjutnya yaitu 975, 985 sampai 1000 atau bahkan 1010 nih MA 200-nya. Ini angka MA 200 ya, yang warna hitam. Untuk supportnya tadi di 900, kalau 900-nya break, support selanjutnya ada 885 dan 875 yang di sebelah sini. 875. Karena masih sideways, tidak ada momentum. Momentumnya hanya berupa biru laut sih ya. Dan masih berupa titik pink. Artinya masih sideways. Sideways kecil ataupun sideways besar. Ini sideways besar segini. Ini sideways kecil segini. Jadi strateginya kalau sideways adalah buy on support dan sell on strength. PTPP-nya sudah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu TINS. TINS ini lagi koreksi support 1440. Ini kalau breakdown lagi bikin new low maka jadi agak kurang oke ya, berpotensi ke support selanjutnya yaitu di 1370 atau bahkan ke sini nih di 1260. Untuk resistnya tentu yang di sebelah sini 1520, 1575 sampai MA 200, 1598 nih di buletin sesuai dengan fraksinya. Momentumnya mulai terlihat biru tua, jadi harus watch out ya. Kalau dia terus mengecil, maka ya memang dia arahnya, apalagi breakdown yang tadi ini 1440, artinya dia akan lanjut nih turun ke bawah menuju ke support selanjutnya 1370 atau bahkan sampai 1260. Nanti kita pantau dulu dia akan mantul di mana. Kalau mantul 1370 ya kita bisa entry spekulatif di situ. Kalau dia jebol 1370 ya kita jangan nangkepin. Kita entry-nya nanti di support selanjutnya yaitu 1440. Selanjutnya RMKE. RMKE ini saham ATH sebenarnya ya dan menarik, cuma hati-hati ya. Dia tren momentumnya ini sudah mulai melemah. Walaupun di sini sebenarnya masih sideways, jadi belum breakdown, belum valid. Seperti di sini nih, waktu itu juga pernah nih. Ini harganya naik, tapi sini momentumnya menurun ya, melemah. Ini juga terjadi hal demikian, tapi bukan berarti ini belum bisa naik. Bukan berarti ini nggak bisa naik. Jadi bisa aja dia mau bikin high lagi. Kalau bikin high lagi, ini soalnya udah muncul ya candle bearish-nya di sini volume gede. Sini waktu itu candle bearish-nya di sini. Nah, intinya sih kalau dia akan turun lumayan. Ini waktu itu yang di sini dia mengalami penurunan sebesar ini. Itu dari 494 sampai 390. Lumayan loh, itu sekitar 20-an persen. Baru akhirnya sih dia naik lagi gitu. Nah, tapi teman-teman kuat nggak gitu ya di bawah tarik sini dan nggak ada jaminan ya akan dibawa naik kembali. Jadi yang ini teman-teman harus pastikan untuk pasang trailing stopnya kalau misalnya udah ada yang entry. Support tren yang di sebelah sini ada 770. Kalau breakdown kemungkinan dia akan menuju 710. Atau bahkan support selanjutnya yaitu di 635. Jadi watch out ya kalau sampai breakdown maka sebaiknya exit dulu. Soalnya ini juga udah mulai muncul candle doji. Ini candle bear, candle ada yang taking profit, udah muncul doji. Jadi tinggal jebolnya aja nih. Tapi bisa aja dia naik dulu. Naik dulu untuk barangkali ada market-makernya mau jualan lagi. Barangkali ya. Karena ini ATH, resistnya di 880. Kalau dia break lagi, maka justru kesempatan untuk teman-teman SOS sebetulnya. Nanti baru kalau misalnya dia turun lagi, masih bagus, bisa entry kembali. Sinyal entry yang valid itu seperti ini. Jadi supaya teman-teman bisa mencari sinyal entry ini di saham-saham lainnya. Yaitu di sini ya, ini ada momentum biru pertama nih. Tuh. Dia breakout. Di sini ada resist downtrend. Dia breakout. Candle-nya candle bullish, volumenya gede, pixelnya hijau-hijau, ada momentum yang meningkat.
Jadi carilah saham-saham seperti itu ya, yang memberikan sinyalnya seperti itu. Saat ini udah mulai high risk, jadi buat teman-teman yang mau entry saya tidak sarankan. Yang sudah punya jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun stop loss. Selanjutnya WiFi. Yang WiFi ini nih kayak WiFi yang tidak ada sinyal nih. Dia masih downtrend. Jadi momentum tidak ada, eh, turun disertai volume. Walaupun di sini mungkin terlihat tren momentumnya agak menarik ya. Tapi dia tidak valid sebelum dia breakout. Jadi kalau belum ada action untuk menaikkan harga, belum ada begini, tidak oke. Hindari. Saya sih tidak menyarankan untuk entry. Kalau yang nyangkut justru harusnya di deket-deket high kemarin di sini ya. Ini resisten, dia kan masih bergerak di dalam downtrend sini. Dia masih bergerak zigzag. Maka seharusnya di area sinilah teman-teman SOS seharusnya. Sehingga soalnya dia baru bikin new low lagi nih. Dia baru breakdown dan bikin new low lagi. Jadi potensinya kemungkinan bisa ke 210. Ini ada area support trendnya. Kecuali tiba-tiba bandarnya atau market makernya mau naikin harga ya, kita nggak tahu ya. Eh, karena jadi tergantung nih, market makernya mau naikin harga apa enggak, itu aja. Kalau mau naikin harga, ya maka kita paling copet aja. Copet aja, soalnya ini volumenya sih lumayan, cuma harganya turun terus. Entah apakah lagi dikumpulin, atau entah bagaimana, atau ini adalah orang-orang yang cut loss, I don't know. Jadi teman-teman menunggu price action aja. Sampai dia ada breakout dengan volume besar dan candle bullish, baru teman-teman entry. Jadi saat ini belum oke ya, belum oke. Selanjutnya setelah WiFi, Bevin. Untuk Bevin ini masih oke, sinyal entry-nya saat itu ini sempat ya dia bolak-balik mondar-mandir ke garis win line. Ini muncul lagi sih sinyal segitiga, harusnya sih dari kemarin ya, karena kemarin udah breakout dari garis win line, volumenya sih lumayan, ada momentum pixel hijau-hijau. Nah, tapi target ini, nih waktu di sini nih, targetnya udah mulai ya mendekati. Jadi kalau baru mau entry, sebaiknya teman-teman buy on weakness aja. Support terdekat 12.15, sorry, support terdekat 12.25, selanjutnya 12.15. Selama dia di atas 12.15 artinya masih bikin higher high, masih bagus. Resistnya 12.85, 13.65. Jadi barangkali dia mau ke sana dulu ya. Karena bisa aja dia mau bikin begini nih. Tuh, bahkan ke area 1.400. Kalau dia break, jadi harus ngelewatin resistnya dulu satu persatu. Kalau nggak bisa, tiba-tiba ada tanda-tanda pembalikan arah, ya maka exit dulu. Oke? Tadi supportnya udah, resistnya sudah. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu MTMH. MTMH ini kalau kita lihat trennya, momentumnya sudah mulai menurun. Masih sideways sih, cuma ini seperti lagi menunggu ya, tinggal detik-detik dia kalau breakdown ya sudah goodbye deh. Jadi teman-teman watch out kalau dia mulai breakdown, hati-hati ya. Supportnya 2340. Kita gunakan support yang di sini aja nih. Nah, 2340. Jadi kalau dia breakdown, closing di bawah situ jadinya tidak oke ya. Artinya dia sudah mulai mau balik arah. Karena candle-candlenya sudah mulai nggak enak nih. Dia mulai doji-doji di atas. Tuh ya, mau naikin nggak bisa, mau naikin nggak bisa. Kayaknya berat gitu. Sehingga kalau tiba-tiba breakdown ya udah. Artinya semua orang pada lepas barang nanti jadinya ini volumenya juga udah nggak oke tuh. Jadi pantau aja ya price actionnya, ini juga saham baru karena dia masih baru, ini historinya belum ada. Kalau breakdown maka goodbye. Resistnya di 2770 kecuali dia breakout lagi ya. Kalau dia breakout disertai dengan volume maka jadinya bagus lagi si MTMH ini. Jadi antara dua kemungkinan antara dia jebol
atau dia sideways. Kalau mau spek buy, maka spek buy di area sini. Lihat candlenya mantul apa enggak. Kalau mantul, maka seperti ini. Maka seperti ini, spek buy. Seperti ini juga, candle mantul, spek buy. Tapi kalau dia candle bearish, maka jangan entry. Kalau breakout, entry. Disertai dengan volume ya. Breakout disertai volume, entry. Kalau breakdown, apalagi disertai dengan volume, maka wajib exit. Selanjutnya ada BRMS. BRMS, momentumnya tidak ada. Sini ya. Momentum nggak ada, pixelnya juga merah-merah. Ini masih belum oke nih. Support, 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 support. Support di 214. Kalau dia break lagi, kalau dia break, maka jadi tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga harus disiplin untuk exit. Resistnya di 21, di 248, 248 di sini ya. Karena dia belum ada momentum, berpotensi untuk sideways. Either dia akan sideways begini, maka sebetulnya bisa sih spek buy, cuma harus disiplin ya. Begitu breakdown 214 maka exit. Jadi trading plan seperti itu. Dengan asumsi kalau dia sideways, maka teman-teman bisa SOS ketika dia mantul. Tapi kalau breakdown maka exit dulu. MTEK. Untuk MTEK ini masih menarik. Hari ini dia breakout disertai dengan volume. Jadi candlenya bagus, pixelnya bagus, volumenya oke, dan ada momentum. Mudah-mudahan masih lanjut dengan area resist di 2180, 2300, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa nutup gap ya. Ini ada gap di area 2700 sampai 2800. Jadi untuk yang sudah entry, ini ada sinyal entry-nya kemarin segitiga hijau. Statusnya masih hold dengan floating profit 11%. Kalau misalnya dia lanjut naik, maka ya tinggal pasang trailing stop aja ya. Mudah-mudahan sih nyampe nih ke atas. Tapi dia harus lewatin dulu resistnya satu-satu. Support, oh tadi MTEK belum supportnya ya. Support di 1945. 1945 itu harga low hari ini, dan support trend ya, kita pakai support trend aja 1837. Itu dibuletin. 1830 lah. Selanjutnya Sido. Nah, Sido ini kemarin ARB beberapa kali. Padahal ya kalau zaman dulu sebelum corona itu ini misalnya 7% dikali 4 hari 24%. Itu ARB-nya dalam satu hari itu zaman dulu. ARB dulu itu 25 sampai 35%. Jadi masih wajar sebenarnya koreksinya segini. Cuma memang nggak enak ya sampai berhari-hari. Nah, ini udah mulai mantul, tapi apakah jadi memang mantul tapi hanya untuk fast trading dulu ya. Karena setahu saya ini penurunannya disebabkan dia jadi laporan keuangannya, kinerjanya agak menurun. Nah, ini saya juga nggak tahu nih, teman-teman sebaiknya konsultasi dengan teman-teman lain yang lebih paham ya dengan fundamentalnya, terutama SIDO. Karena untuk fundamental itu bukan bidang saya adalah teknikal. Jadi sebaiknya ini konsultasi ini sama teman-teman yang lebih paham dengan fundamental. Mungkin kalau di grup Win juga ada itu teman-teman yang lebih paham fundamental. Terutama untuk Sido, harus cari tahu nih harga wajarnya itu di berapa. Karena setahu saya, para teman-teman yang fundamental bilang si Sido ini sudah kemahalan juga gitu. Jadi cari tahu dia harga wajarnya di berapa. Jadi tunggu aja di dekat-dekat sana ya. Biasanya yang entry Sido ini soalnya rata-rata investor. Kalau untuk trader rata-rata nggak begitu suka karena lemot ya, lambat jalannya. Supportnya gunakan aja harga low kemarin 740. Ini lagi inside bar, jadi range pergerakannya itu di 740 sampai 820. Kemungkinan dia akan sideways dulu di area sini. Kalau mau tradingin silakan. Tapi kalau untuk invest sebaiknya teman-teman cari ya harga wajarnya di berapa. Saya nggak tahu berapa karena saya nggak ngikutin FA-nya dia.
Kalau dia breakdown lagi dari 740, maka masih akan melanjutkan penurunan ke bawah nih. Coba kita lihat secara weekly monthly-nya ya. Win, Sido, weekly, dan monthly. Wow, candle bearish dengan volume yang luar biasa besar. Ini banyak yang buang barang nih. Di sini memang area support. Jadi memang mendekati area support. Mudah-mudahan sih kuat di sana. Ini MA200 secara weekly 693, tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksi, atau bahkan di support selanjutnya yaitu 577 tuh. Coba kita lihat monthly-nya. Kalau untuk hold panjang sebetulnya nggak oke lagi karena dia udah patah ya trennya. Trend up-nya ini sudah patah tuh, sudah break. Cuma biasanya begitu break ada potensi dia akan sideways dulu. Tetap barangkali dia turun sampai sini, terus dia sideways dulu, habis itu baru menunjukkan penurunannya, sideways lagi, menunjukkan penurunannya sampai kembali ke harga wajarnya. Bisa seperti itu. Jadi untuk trading aja, fast trading ya, bukan untuk di swing panjang, no. Dia baru patah trend. Selanjutnya ESA, untuk ESA ini tren besarnya ada downtrend line yang belum dia break nih. Jadi lagi di tengah-tengah. Ini weekly-nya udah kelihatan. Oke, dari chart weekly kita tarik sebelah sini ya. Udah break sih seharusnya nih. Sudah break. Kalau kita nggak ambil ekor. Nah, ini ada resist juga. Secara horizontal ya, 1130. Dia harus break sini nih. Closing di sini baru menarik. Baru oke. Artinya berpotensi banget untuk kembali ke area 1400 atau bahkan kembali ke 1600-an. Jadi pastiin dulu dia bisa closing di atas situ. Untuk yang sudah entry, tinggal pasang trailing stop aja. Ini dia masih berjuang untuk bikin new high lagi. Momentumnya sih masih oke. Pixel masih oke, masih di atas garis win line. Ini ada support 930, new low yang kemarin. Kalau breakdown dan closing di bawah situ, jadinya tidak oke. Sebaiknya disiplin juga untuk exit. Floating profit berdasarkan sinyal win ini 41%. Kalaupun terlambat ya at least misalnya entry-nya di tengah-tengah 20%. Tinggal pasang trailing stop ya. Kalau baru mau entry maka wait and see dulu. Barangkali dia akan koreksi lagi, dia kagak jadi, dia tidak bisa breakout, maka mendingan incar di area supportnya lagi. Oke. Supportnya ya berarti kemungkinan kan dia bakalan balik lagi ke sini nih. Ke entah 930 atau ke MA200 di 738. Itu tinggal dibuletin ya. Selanjutnya setelah ESA ada MLPL. MLPL ini sih masih oke, dia bergerak dalam channel up dengan support trennya 167, resistance 183. Jadi tektokin aja di area sana kalau teman-teman ingin trading, jadi buy on weakness. Begitu di resist, mau SOS dulu silakan. Selama dia masih bikin higher high, masih bergerak di channel up, ini masih oke. Pixel masih bagus, ini oke, volumenya sih ya pas-pasan lah ya, nggak yang wah-wah gimana banget. Barangkali dia akan ke area sini nih. Di 190. Di area 190. Jadi mudah-mudahan dia bisa ke sana ya. MLPL. Tadi supportnya udah kan ya. Supportnya 167. Kalau breakdown maka ya exit. Oke. Kalau dia breakdown support maka exit. Kalau dia breakout maka mau spec buy silakan. Breakoutnya harus dengan volume ya. Kalau nggak ada volume berarti dia false. Trin. Trin, trin, trin. Untuk Trin, likuiditasnya pas-pasan di rata-rata transaksi 3 miliar. Dan ini datar ya, kalau kita lihat tuh, datar aja. Yang bagus itu ketika dia ada volume yang meningkat seperti di sini nih. Nah, harganya naik, uptrend, terus volumenya juga naik. Tuh, sinyal entry-nya saat dia ada volume, saat dia ada volume, ya volumenya meningkat, terus momentumnya juga meningkat, pixelnya bagus, dan di atas garis win. Itu adalah sinyal entry-nya. Kalau yang di sini ini volumenya terus menurun aja.
Jadi tidak oke sih menurut saya ya. Bukan saham pilihan saya kalau seperti ini. Kecuali dia bisa breakout lagi, ada volume lagi, ada momentum lagi, itu baru menarik. So far dia masih bergerak dalam channel down dengan support trennya di 335, resist trend 394. Ini ada angkanya di sebelah sini ya. 335 sampai 394. Jadi trading range-nya di area sana aja. Support secara horizontal juga ada 324. Tapi kalau dia breakdown lagi sih kurang oke nih. Jadi batasnya di 356 ya, supportnya 356, resistnya 394, 396. Kalau mau spek buy silakan, tapi kalau breakdown 356 artinya dia masih bergerak dalam channel downtrend, tidak oke. Kalau dia breakout ke atas 396 maka menarik. Terutama kalau breaknya sini. Tuh. Ini bisa aja dia naik, dia break, habis itu dia mau testing sini. Jadi kalau dia breakout 396 maka berpotensi untuk ke 474 sampai area 500 tuh. Selanjutnya Bima. Bima saya tidak suka. Kenapa? Karena tipis banget ya, kering banget. Lihat nih volumenya. Aduh, kering. Kayak kerupuk. Saingan. Total transaksi di 0,1 miliar, artinya hanya 100 juta total transaksinya. Lalu di rata-rata transaksi juga nggak nyampe 500 miliar. 500 juta, bukan miliar. Ini 0,44 M ya. Jadi kering, candlenya juga nggak enak. Kalau dia ada volume sih masih enak nih. Kalau mau nyopet-nyopet masih bisa. Tapi ini udah mulai tipis banget, jadi tidak oke ya. Saran saya cari aja saham lainnya. Ada kok saham-saham lain yang gorengan juga, tapi ada volumenya. Apalagi kalau volumenya semakin meningkat, artinya lebih serius. Kalau volumenya seperti ini, tiba-tiba nongol volume satu, ya belum tentu dia serius. Bisa aja dia cuma naikin harga satu hari, habis itu besok turun lagi. Gitu. Jadi saya lebih suka yang serius, sehingga kita bisa tradingin at least di swingin satu dua candle itu masih bisa. Dan biasanya dengan ngedapetin dua digit itu sangat mudah gitu. Sehingga ini tidak begitu oke menurut saya. Cari aja saham lainnya ya. Dan saya mau share screener. Tadi di awal kayaknya ada screener. Saya sempat kasih nih screener. Oh, kompositnya belum ya. Saya akan share dulu indeks kita kondisinya seperti apa. Terutama foreign flow. Indeks kita masih menarik sebetulnya. Dia masih bikin higher high walaupun candlenya candle merah. Dan berpotensi banget untuk ke area sini ya, ada gap. Di berapa tuh? Nah, ini juga area resist sih. Sebenarnya ini area resist, jadi kita harus lihat lagi besok ya, terutama besok hari Jumat, apakah dia akan berbalik arah dulu, karena di sini terbentuk channel up. Jadi kemungkinan kalau dia kejedot, dia bisa aja turun dulu ke sini, 6974 atau garis win line di 6948, baru kemudian habis itu lanjut naik kembali, selama foreign-nya masih ada nih. Jadi kebanyakan yang bertahan dan strong itu malah saham-saham blue chip, seperti BCA, BRI, TLKM ya. Jadi yang punya saham-saham seperti itu masih di hold aja, mudah-mudahan sih masih lanjut, atau mau di tradingkan di swing pendek gitu, itu silakan terserah. Jadi kalau besok hari Jumat koreksi, maka jangan lupa untuk pasang trading stop. Nanti kita incar lagi ya saham-sahamnya di bawah, terutama di area-area support, barangkali seperti di candle yang ini nih, barangkali seperti candle ini bisa buy on weakness, maksimal ya paling di area trendline-nya ini aja sih. Tuh ya, area resist-resist pentingnya. 71 berapa nih ya? Kalau salah 71, oh 7170, 7170. Ini juga area resist. Kalau dia turun lagi ke sini, barangkali naik lagi ke sini. Nah, itu oke. Baru teman-teman watch out, pasang trailing stop atau perbanyak cash-nya ya. Di foreign flow, ini soalnya foreign flow-nya masih ada inflow. Makanya tadi saya sempat share screener asing. Jadi NBSA secara weekly, jadi dari hari Senin sampai hari ini
yang paling banyak tuh yang paling atas. Jadi ini dua diurutin sesuai dengan tingkat akumulasinya. Yang paling banyak, jadi selama masih ada foreign, ini bisa kita swingkan. Yang di sini adalah net sell. Jadi yang minus ini net sell, makanya Sido tuh. Ini banyak yang taking profit mungkin ya. Biasa rata-rata mungkin investor, mereka sudah taking profit dari Sidonya dan berpotensi banget kembali ke harga wajarnya. ADMR, KLBF, Excel, dan sebagainya. Tuh. Oke. Ini screener yang NBSA. Sekarang saya mau share screener HKHKI. Oh, ini frekuensi analyzer. Screener HKHKI. Ini ada HKHKI. Ada beberapa saham yang tidak valid HKHKI-nya. Kalau misalnya tidak searah pergerakannya, maka teman-teman tetap ya utamakan adalah pergerakan harga atau price action-nya. Gitu. Ini udah oke. Karena waktunya terbatas dan ada teman-teman yang request mau bahas sahamnya, saham pilihannya sebanyak 15. Jadinya saya nggak sempat untuk bahas saham yang masuk screener ini. Nah, besok jadi saya seling-seling ya. Eh, saya akan share juga di Instagram sama di TikTok untuk saham-saham yang cakep-cakep. Jadi pastikan teman-teman sudah follow Instagram dan TikToknya nih. Jadi barangkali teman-teman ada inspirasi, bisa tradingin, bikin trading plan yang bagus dari saham-saham yang menarik. Oke, kira-kira itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share tentunya supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya nih. Semoga teman-teman selalu sehat dan salam cuan. Semoga teman-teman tetap profit setiap hari. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you.